Oke, udah pada kelihatan share screen-nya? Halo. Udah, Kang. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, udah pada kenal belum? Udah pada kenal ya? Kenalin, nama aku Teguh Amar, angkatan 2018, NPM 12 ya. Nah, di sini aku diamanahi sebagai asisten laboratorium di desain dan analisis eksperimen yang pertama. Dosen pengampunya itu Bu Eni ya. Nanti penilaiannya itu lewat Bu Eni. Kalau nggak salah 10% nggak sih? Kemarin kontraknya gimana? Halo? Pak. Jadi nanti untuk tugas-tugasnya langsung dikirim ke emailnya Bu Eni gitu. Jadi nanti paling aku bakal nyediain 1 atau 2 kali kuis lah gitu. Buat nambah-nambah nilai ke Bu Eni. Oke. Sambil berjalan aja kalian buka R-nya gitu. Sekarang udah sampai mana materinya? Udah sampai uji lanjut ya? Iya, Kang, yang uji 4 ya. Oh, oke. Jadi paling aku bakal jelasin dikit lah, review dikit. Udah pada ini kan hafal prinsip-prinsip dasar desain eksperimen? Halo? Gak apa-apa, on mic aja. Oke, jadi prinsip dasar percobaan itu di desain eksperimen ada 3. Yang pertama itu replikasi. Nah, replikasi ini itu pengulangan perlakuan. Tujuannya apa? Agar setiap unit eksperimen ini dapat masuk ke kategorinya gitu. Kemudian yang kedua itu ada pengacakan. Nah, pengacakan ini bisa dilakukan dengan sistem lotre atau arisan atau bahkan di komputer sekalipun. Bisa di Excel atau bisa di R gitu. Kemudian yang ketiga itu ada kontrol lokal. Nah, kontrol lokal ini fungsinya buat apa? Ini buat mengendalikan keragaman yang muncul jadi akibat keheterogenan kondisi lingkungan gitu. Nah, nanti paling filenya aku kasihin juga. Paling istilah-istilah di desain eksperimen kalian juga udah pada tahu. Itu ada faktor. Nah, faktor ini dibagi menjadi 2 gitu. Ada faktor kuantitatif sama faktor kualitatif. Nah, faktor kuantitatif ini seperti apa sih? Yaitu faktor kuantitatifnya itu kayak angka-angka. Contohnya misalkan kadar pupuk. Kadar pupuknya ada 5%, 20%, 30%. Nah, kalau faktor kualitatifnya itu kayak bentuknya teks. Misalkan faktor pupuk, pupuknya jenisnya urea atau pupuk kandang, pupuk kompos gitu. Nah, selanjutnya itu ada faktor pelakuannya, itu ada faktor acak sama faktor tetap. Nah, paling untuk awal-awal ini kalian bakal diajarinnya faktor tetap dulu. Selanjutnya nanti ada faktor acak. Nah, kemudian ada level atau taraf. Nah, setelah tadi faktornya itu, ternyata itu adalah levelnya. Misalkan level dari pupuk. Misalkan tadi ada 5%, 15%, 20% gitu. Ada yang ditanyain nggak? Halo? On mic aja nggak apa-apa. Belum, Kang. Oke. Paling langsung aja ke soalnya ya. Udah pada dilihat R-nya? Kelihatan kan?
Ada, Kang. Nah, nanti di sini aku bakal praktekin gimana caranya bisa menghitung ANAVA di R. Nah, misalkan contohnya itu di kasus yang ini. Ini nih. Nanti udah di-share aku share ya ke G Drive-nya. Sekarang kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. Nah, jadi di sini misalkan ada contoh soal. Nah, ini ada katun. Nah, katun ini disebut sebagai faktor gitu. Karena di contoh soal ini mau mengetahui pengaruh campuran katun terhadap daya regang kain. Nah, daya regang kain ini disebut dengan respon. Dan katun ini disebut dengan faktor. Nah, dari faktor-faktor ini terbentuk level, yaitu 15%, 20%, 25%, 30%, sampai 35%. Jadi terdapat 5 level gitu, atau 5 taraf. Nah, kemudian yang 1, 2, 3, 4, 5 ini disebut dengan replikasi atau ulangan. Jadi misalkan di taraf 15% katun ini diuji atau direplikasikan sebanyak 5 kali. Ternyata hasil responnya itu adalah 7, 7, 15, 11, sama 9. Nah, untuk lebih mudahnya bisa dilihat di sini. Kita bakal definisikan dulu terlebih dahulu faktornya, yaitu katun. Nah, kalian bisa ketik di sini katun bisa sama dengan C 1 sampai sebanyak 5 kali. Nah, sebanyak 5 kali ini kayak apa? Itu replikasinya ada 5 kali. Gitu. Kemudian taraf yang kedua ada 5 kali. Selanjutnya taraf yang ketiga ada 5 kali juga sampai selesai. Nah, untuk lebih mempermudahnya lagi, kalian bisa gunakan yang rep atau disebut dengan repeat. Jadi fungsi repeat sendiri adalah mengulang angka 1 sebanyak 5 kali. Kemudian yang di sini mengulang angka 2 sebanyak 5 kali juga. Dan ini juga mengulang angka 3 sebanyak 5 kali. Gitu. Terus kemudian kita langsung masuk ke definisi respon. Nah, di sini kalian boleh apa aja di sini, ada daya regang atau respon gitu. Nah, perlu dipastikan kalian saat definisinya itu, kalian kan tadi tarafnya itu misalkan yang 15% ini 1, 1, 1, 1, 1. Nah, jadi kalian input datanya juga ke samping. Jadi 7, 7, 15, 11, 9, lanjut terus sampai 12, 17, 12, sampai 11. Nah, didapatkan hasil seperti ini. Nah, setelah itu kalian buat tabelnya. Nah, bisa pakai data frame. Bisa dilihat sintaksnya. Di sini data frame ini untuk menggabungkan kedua di sini data frame di sini buat menggabungkan kedua definisi ini. Ada katun sama daya regang. Nah, untuk katun sendiri kalian kasih variabelnya faktor. Karena katun sendiri disebut dengan faktor dari soal ini. Kemudian daya regang sama dengan daya regang. Nah, setelah itu kalian bisa membuat tabel ANOVA-nya dengan sintaknya hasil dot ANOVA. Ini bebas, boleh ANOVA aja, boleh hasil aja. Nah, untuk sintaksnya itu ada AOV, Analysis of Variance. Nah, di sini kalian bisa tulis Y-nya atau responnya, yaitu daya regang. Ini ada tanda ini, disebut dengan dipengaruhi oleh katun. Tadi faktor yang tadi. Kemudian koma datanya apa? Datanya ini. Nah, kemudian kita bisa lihat hasilnya dengan menggunakan sintaks summary hasil ANOVA yang ini. Nah, bisa kita contohkan.
Kalian bisa run sendiri sintaksnya. Nah, dihasilkan output seperti ini. Bisa dilihat ternyata dari p-value yang ada di ANOVA itu hasilnya sangat signifikan. Kok bisa ditandai dengan bintang ini? Nah, p-value ini bakal dibandingkan dengan taraf signifikan yang kita teliti. Nah, biasanya taraf signifikannya dipakainya 5% gitu. Nah, ternyata p-value ini kurang dari 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan campuran katun yang mempengaruhi daya regang. Jadi intinya terdapat perbedaan. Terdapat perbedaan dari persenan yang katun yang ini sebagai faktor terhadap daya regang atau respon. Gitu untuk ANOVA. Ada yang ditanyain? Halo? Cek. Punten Kang, mau nanya Kang. Ya, boleh. Itu arus lambangnya bintang 3 Kang. Ya. Emang outputnya bintang 3 terus gitu Kang? Nah, jadi output dari p-value ini bakal beda-beda tiap soalnya, tergantung dari soalnya. Nah, untuk output bintang 3 ini kalian bisa lihat di signifikan code. Nah, di sini ternyata bintang 3 ini mengarah atau mendekati ke 0. Sedangkan bintang 2 ini mendekati ke 0,01. Dan seterusnya gitu. Bisa bintang 1, bahkan bisa titik, berarti bisa titik. Kalau titik itu mendekati ke 0,05. Gitu, Winner. Oke Kang. Udah pada ngerti kan? Ada lagi yang ditanyain? Halo? Halo, halo? Fly, gimana Fly? Aman? Aman, Kang. Gimana nih? Ada yang ditanyain lagi nggak? Kita lihat. Amsal, gimana? Ada yang ditanyain nggak? Belum ada, Kang. Oke. Paling kita masuk ke contoh soal. Kalian kan tadi dikasih tugas ya dari Bu Eni kan? Udah ada tugas belum? Udah kan? Udah, Kang. Udah, Kang. Paling aku bakal bantu dikit lah buat simulasiin. Bentar ya. Halo? Cek. Kalian
udah dapat dari G Drive kan sintaksnya? Udah aku kirim kok. Iya, Kang. Nah, aduh, ntar. Aduh, mana? Nah, soalnya yang ini kan bener, aku dapat dari Mila kalau nggak salah ya. Yang ini kan? Ya, Kang. Nah, jadi yang di nomor 3 strip 6 kan bener kan? 3 strip 6 itu ada contoh soalnya ingin meneliti pengaruh coating type terhadap conductivity. Nah, di sini kalian bisa lihat ternyata contoh soal yang tadi itu sama kayak ini. Jadi di sini kita menggunakan DAS atau desain desain acak sempurna. Nah, itu. Ini dengan menggunakan faktor tunggal. Kenapa faktor tunggal? Karena faktornya ada satu, yaitu coating type. Nah, di coating type ini ada 4 level atau 4 taraf. Yang pertama itu 1, kemudian 2, 3, sama 4 coating type. Nah, responnya itu ada 143, 141, 150. Nah, di soal ini kita disuruh buat menganalisis dengan menggunakan ANOVA. Tujuannya apa? Untuk mengetahui apakah ada nggak sih perbedaan dari setiap faktor ini. Intinya 1, 2, 3, 4 level ini beda nggak sih pengaruhnya terhadap conductivity yang di sini. Nah, kita bisa simulasikan lewat R. Ada di sintaks yang aku kirim, di sini ada 3,6. 3,6. Nah, biasa seperti tadi kita definisikan dulu inputnya untuk faktor. Nah, aku di sini bakal deklarasiinnya dengan type. Jadi nanti input kaliannya adalah 1, 1, 1, 1 sebanyak 4 kali. Kenapa 4 kali? Karena replikasinya ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Terus lanjut untuk taraf yang kedua ada 4 juga sampai seterusnya. Kemudian kita inputkan lagi responnya. Responnya itu aku deklarasiin jadi konduktivitas. Nah, karena tadi kita inputnya ke samping juga, jadi responnya juga harus simultan. Jadi nggak boleh yang ini ke samping, yang ini ke bawah. Jadi harus sama-sama lah. Jadi kita inputkan 143, 141, 150, dan seterusnya sampai yang terakhir 129. Nah, setelah itu kalian buat tabel. Nah, tabelnya itu sama kayak tadi, menggunakan sintaks data frame dengan faktornya itu adalah type. Faktor yang tadi ada 4 itu. Type, sama dengan faktor type lagi. Kemudian responnya apa? Responnya konduktivitas. Setelah itu kita bisa buat hasil ANOVA-nya. Nah, hasil ANOVA-nya itu sama kayak tadi, konduktivitas dipengaruhi oleh type. Datanya yang mana? Datanya yang ini. Kalau di sininya dataku, berarti di sini data sama dengan dataku. Gitu. Nah, kita langsung saja di run sintaksnya. Nah, ternyata outputnya itu adalah signifikan atau H0 ditolak gitu. Karena p-value-nya kurang dari alpha. Alpha-nya yang digunakan adalah 5%. Di sini adalah 0,000288. Ini bintang 3 berarti mendekati 0. Jadi 0-nya itu p-value-nya kurang dari alpha sehingga H0 ditolak. Artinya apa sih H0 ditolak itu? Ternyata terdapat perbedaan antara coating type
terhadap konduktivitas atau terhadap respon gitu. Itu udah aku kerjain loh. Kalian datanya disuruh tambah NPM masing-masing ya? Iya, Kang. Iya, Kang. Oke, paling nanti hasil ANOVA-nya bakal sama, cuman kalau untuk manualnya pasti ada angka yang berbeda gitu. Tapi hasilnya tetap sama kok. Kalau H0 ditolak pasti ditolak semua. Gitu paling. Ada yang ditanyain? Bentar. Mau nanya, Ya, Hamid. nentuin alfa mau berapa persen kayak gimana, Kang? Nah, kalau nentuin alfa atau taraf signifikan itu tergantung dari si peneliti. Jadi atau di soalnya maunya alfanya berapa persen, entah itu 1%, 5% atau 10% itu ditentuin sama si penelitinya gitu. Di sintaknya kayak gimana, Kang? Oh, kalau di sintaksnya itu nggak perlu dicantumin atau dideklarasiin alfanya berapa persen. Nanti lihatnya kalau mau lihat ditolak atau diterimanya itu lewat sini aja. Nah, jadi kalau bintang 3 mendekati ke 0 atau signifikan kalau 0. Gimana Hamid? Masih belum ngerti atau udah ngerti? Masih rada kurang, Kang. Oke, jadi kalau alfa itu nggak dimasukin ke sintaks R-nya. Jadi kita bisa lihat dia H0-nya ditolak atau diterima itu lewat p-value-nya. Nah, p-value-nya yang kita dapat ini 0,00288. Nah, dibandinginnya sama yang alfa yang ada di soal. Soal ini alfanya 0,05. Nah, bandingin apa dia lebih kecil atau lebih besar gitu. Kan di sini 0,00288 itu kurang dari alfa kan. Nah, p-value kurang dari alfa itu H0-nya ditolak gitu. Kalau misalkan si alfanya 10% nih, 0,1, tetap aja dibandinginnya sama yang p-value yang ini. Jadi nggak ada berubah perbandingannya, cuman angka alfanya aja yang berubah dari si peneliti gitu. Gimana Hamid? Halo Hamid? Yang lain ada yang ditanyain lagi? Valeno, aman? Aman, Kang. Oke. Greta, bisa kan? Iya, Kang. Ada yang ditanyain nggak yang lain? Kalau enggak, aku masuk ke uji lanjut nih. Udah ada? Udah ada. Udah nggak ada lagi. Si Hamid left. Gimana? Ada yang ditanyain lagi? Jason, aman? Aman, Kang. Oke. Nah, karena aman, kita bakal masuk ke uji lanjut. Nah, di soalnya itu setelah kita mendapatkan hasil apakah dia ada perbedaan atau tidak dari ANAVA-nya, kita pengen nentuin nih di uji lanjut. Nah, kalau uji lanjut itu syaratnya itu harus H0-nya ditolak dulu. Karena kalau H0 ditolak kan tadi ada perbedaan kan, ada perbedaan antara keempat level faktor itu. Jadi uji lanjut itu kita ingin mengetahui mana aja sih faktor yang mempengaruhinya terhadap konduktivitasnya berbeda, atau mana aja sih faktor yang berbeda. Gimana sih? Jadi uji lanjut itu untuk mengetahui faktor apa saja sih yang bisa berbeda terhadap responnya gitu.
Jadi untuk uji lanjut ini H0-nya harus ditolak dulu. Kalau H0-nya diterima itu nggak perlu uji lanjut gitu. Nah, sebelum uji lanjut di R ini kita harus install package-nya LaRSio. Udah pada download kan? Udah, Kang. Nah, setelah kalian install package-nya, kalian panggil si package-nya. Nah, ini boleh pilih satu aja. Bisa library atau require. Kalau library ini nggak usah pakai tanda petik. Kalau require harus pakai tanda petik. Nah, di komputer kalian itu bisa beda-beda tergantung dari R-nya, dari versi R-nya atau dari versi komputernya gitu. Jadi ya kalau kalian ragu, dua-duanya juga boleh. Tapi paling satu aja buat di run-nya. Nah, di sini ada sintaksnya buat Duncan sama Tuke aja yang diajarinnya. Buat yang save sama yang apa sih? Satu lagi apa? Newman, Kang. Ah? Newman. Oh, numericals ya. Nah, jadi yang di R itu cuma ada Duncan sama Taki. Nah, kalian jangan nyebut Tuke ya. Taki gitu. Nah, buat contoh yang tadi, yang dari contoh soal tugas ibu, ternyata H0-nya itu ditolak, lihat dari p-value yang bintang 3 ini. Nah, karena H0-nya ditolak, kita ingin melakukan uji lanjut. Nah, uji lanjutnya ini kalian tinggal panggil aja, bisa library atau require. Satu aja bisa, atau dua. Nah, misalkan kita ingin uji lanjut dengan Duncan. Nah, kalian bisa ketikkan L Duncan. Ini awas ya, L sama D-nya besar, kapital. Kemudian hasil ANOVA-nya yang mana yang dideklarasikan di membuat ANOVA ini. Nah, untuk datanya yang mana? Datanya yang ini. Pakai tanda petik ya. Nah, langsung aja. Oh, ternyata dengan menggunakan uji Duncan untuk membandingkan rata-rata, didapatkan hasil output sebagai berikut. Nah, ini untuk faktor 2, faktor 1, faktor 3, sama faktor 4. Ternyata faktor 2 dan faktor 1 itu memberikan pengaruh yang sama terhadap konduktivitas. Dilihat dari apa? Dilihat dari labelnya yang A atau sama. Sedangkan faktor 3 dan faktor 4 sedangkan untuk faktor 3 dan faktor 4 ternyata sama pengaruhnya terhadap respon. Nah, kalau untuk 21 terhadap 3 sama 4 itu beda. Jadi kalian lihatnya itu, uji lanjutnya itu mana aja sih yang sama, mana aja sih yang beda. Nah, kalau di sini itu antara 1 dan 2 sama. Antara 3 sama 4 sama. Tapi antara 1 atau antara 1 sama 3 itu berbeda gitu. Oke, mau nanya dulu deh. Ada yang belum ngerti nggak? Ada masalah nggak? Halo? Kecepatan atau gimana? Halo? Pus, gimana Pus? Ngerti nggak? Kalau aku aman, ngerti. Oke. Yang lain? Ngerti, Kang. Oke. Firya ngerti nggak? Dasarnya nggak sih, Kang? Hah? Gimana? Insya Allah ngerti. Oh. Oke, jadi pada ngerti ya. Ada yang ditanyain nggak? Kalau untuk interpretasinya sendiri, udah aku kasihin di G Drive-nya itu ada hasil pekerjaan aku yang semester kemarin. Jadi aku udah kasihin, itu udah lumayan lengkap sih kalau buat interpretasi dari output ini.
Oke, kalau nggak ada yang ditanya lagi, ini mau aku lanjut ke soal yang kedua boleh? Atau jangan? Oke, lanjut aja ya ke soal yang kedua. Nah, soal yang keduanya itu adalah 3/8. Di sini ada tabel tujuannya itu untuk meneliti apakah ada pengaruh terhadap apakah ada pengaruh loading level terhadap compressive strength. Nah, ini contoh kasusnya kayak yang tadi juga, sama aja pakai desain acak sempurna dengan faktor tunggal. Nah, untuk faktornya sendiri sama kayak tadi, ada 4. Oh, tadi juga 4. Ada faktor loading level 10, level 15, level 20, sama level 25. Nah, untuk responnya itu ada kekuatan kompresif, ada 3 replikasi, 1, 2, 3. Itu ada 1530, 1530 juga. Nah, langsung aja ke sintaksnya. Di sini aku udah cantumin juga untuk deklarasi faktornya, aku pakai level C. C di sini buat menghimpun data. Kemudian kita langsung masukin aja buat mempersingkat aja pakai repeat. Repeat 1 sebanyak 3 kali. 3 kali ini tadi replikasi, kemudian repeat nilai 2 sebanyak 3 kali replikasi, dan seterusnya. Nah, buat responnya itu ada kekuatan seperti kayak tadi, kalau misalkan deklarasinya ke samping, responnya juga harus ke samping. Ada 1530, 1530, sampai seterusnya sampai 1510. Nah, kemudian sama kayak tadi, buat tabel, data frame, faktornya apa? Faktornya level. Kemudian untuk responnya itu ada strength. Nah, selanjutnya sama kayak tadi, membuat ANOVA. AOV, strength, atau kekuatan dipengaruhi oleh level. Dan datanya ada di buat tabel ini, data. Langsung aja. Nah, ini nih, ternyata nggak ada bintang sama sekali. Didapatkan p-value-nya 0,214. Nah, dari si peneliti sendiri pengennya alfanya sebesar 0,05. Kita bandingin sama p-value yang kita dapat. P-value yang kita dapat itu 0,214, yang ternyata lebih besar dari 0,05. Nah, jadi kesimpulannya itu berdasarkan output R didapatkan p-value sebesar 0,214 yang lebih besar daripada taraf signifikansinya atau alfa sebesar 5%. Sehingga H0 diterima, artinya tidak ada perbedaan faktor dari loading level terhadap respon. Gitu. Gimana? Ada yang masih bingung? Halo? Gimana? Aku mau nanya, Sok. kalau yang L Taki itu aku teh masih belum mengerti cara bacanya teh, jadi mana yang sama, mana yang beda gitu, Kang. Soalnya kan itu kalau pakai data yang katun, itu kan ada yang A, A, B, itu teh gimana bacanya? Oh, oke. Jadi balik lagi ke yang tadi gitu. Mana? Oh, tadi aku belum ini Taki ya. Bentar. Mana sih? Kok katun? Bukan yang katun yang tadi. Yang ini deh. Bukan yang ini. Yang mana, Pus?
Yang katun yang tadi. Itu Yang soal yang Heeh, dari ibu atau dari contoh soal yang aku katun? dari yang contoh soal yang Akang kasih kan udah dikasih sintaknya. Oh iya, Aku teh yang ini nyobain. aku run dulu ya. Mm-mm. Nah, ini uji lanjutnya pakai Duncan. Nah, A, B, B, C, C. Nah, kalau taki A, A, B, B, C, sama C, D, sama D ya. Ini ya maksudnya ya? Yang itu. Oh, bentar. Aku cari dulu ya. Halo. Jadi setelah aku cari-cari, aku udah nyantumin kok ke G Drive. Aku lupa ngasihin gitu. Jadi kalau buat interpretasi dari output yang contoh yang aku bikin dari kartun ini, ternyata dari uji taki di sini bisa diinterpretasikan sebagai gini nih. Untuk faktor 4 dan faktor 1 itu terdapat perbedaan sangat jelas karena udah beda dari hurufnya juga. Nah, sementara dari misalkan faktor 3 dan faktor 2 itu terdapat perbedaan namun tidak signifikan gitu. Nggak jauh, nggak kayak 4 sama 1 ini. 21,6 rata-ratanya sama 9,8 itu jelas signifikan. Nah, sedangkan untuk faktor 3 sama 2 ini ada signifikan, ada pengaruhnya, ada pengaruh berbeda, namun tidak signifikan gitu, Pus. Gimana, Pus? Aku udah masukin lagi kok ke tugas praktikum yang di G Drive itu. Paham, Kang. Makasih, Kang. Belum ngerti, tak, Pus? Udah paham. Itu teh berarti kalau misalnya 2 sama 5 itu teh beda tapi signifikan ya, Kang. Soalnya si C-nya Ya, sama. ya Hmm, itu. ya. Makasih, Kang. Aku udah masukin kok ke G Drive-nya. Oke, ada lagi nggak yang ditanyain? Halo? Lilis gimana, Lilis? Aman? Halo? Halo?
Lilis kemana? Gak ada tah. Oke. Nabila gimana Nabila? Ada yang ditanya nggak? Nabila Salma. Kang, paham Kang. Udah paham. Oke. Udah. Yang lain? Yang lain udah paham belum? Jason. Paham, Kang. Oke. Buat yang tadi udah di ini belum sih? Oh, yang ini aku run dulu ya, yang terakhir yang. Nah, kalau dilihat dari yang ini kan tadi uji lanjutnya itu syaratnya itu harus di H0 ditolak kan. Nah, sedangkan pada kasus yang ini H0-nya diterima, jadi biasanya nggak perlu uji lanjut gitu. Tapi kalau kalian pengen ngebuktiin bener nggak sih dia nggak ada perbedaan, kalian bisa pakai uji lanjut. Nah, misalkan di sini Duncan. Nah, ini kan ternyata ada perbedaannya tapi tidak signifikan gitu. Sedangkan kalau kita misalkan pakai kaki ternyata A semua. Nah, ini paling mendasari. Kalau tahun kemarin sih aku sama Aslabnya itu disuruhnya kalau uji lanjut yang paling bagus pakai taki gitu. Jadi bisa di sini bisa dilihat ternyata ada perbedaan gitu kalau pakai uji taki sama uji Duncan ini. Ya walaupun nggak jauh-jauh juga sih. Kalau di uji taki kalian bisa interpretasiin dengan menggunakan uji taki ternyata tidak terdapat perbedaan antara keempat faktor. Nah, sedangkan pakai Duncan itu ada ternyata. Paling gitu. Tapi biasanya kalau Bu Eni, kalau H0-nya diterima, gak perlu uji lanjut. Gitu paling. Gimana? Ada yang ditanyain nggak? Halo? Aman? Man, Kang. Kang mau nanya lagi. Oke, Pus. Boleh. Kalau Bu Eni kita boleh nggak usah manual gitu, kita langsung pakai R Kalau untuk tugas atau buat kuis atau UTS? buat tugas. Kayak Oh, contoh buat yang ini. oh iya. Jadi tadi aku dititipin pesan sama Bu Eni kalau nanti praktikumnya aku sampai uji lanjut. Yang pertama itu buat DAS atau desain acak sempurna. Nah, katanya Bu Eni ngasih tugas kan yang teori buat 2 soal yang ini tapi dengan manual kan. Nah, tadi biasanya sih kalau tahun-tahun kemarin kalau yang kelasnya sama Bu Eni tugas praktikumnya juga dikirim ke Bu Eninya sendiri langsung. Jadi tugas teori itu dilampirin sama tugas praktikumnya. Jadi habis teori manual cara ngitung ANOVA-nya, nanti di bawahnya atau di akhirnya bakal dilampirin sama yang tugas praktikum pakai software R. Gitu paling. Oh, dua-duanya ya, Kang. Berarti. Iya. Nah, tadi aku sempat dibahas sama Bu Eni. Kalian dikirimnya Rabu ya deadline tugasnya? Senin, Kang. Oh, Senin. Tadi soalnya bilangnya Rabu. Nanti aku nanya lagi ke Bu Eni ya. Kang, boleh. Rabu. Jadi paling buat kedepannya kalian kalau ada tugas itu dari Bu Eni sendiri nugasin ke aku buat nyampein ke kalian gitu. Jadi bukan aku ngasih tugas ya, bukan. Nanti tugasnya dilampirin, tugas praktikumnya dilampirin ke tugas teori dan dikirim ke emailnya Bu Eni sendiri. Itu tugasnya kelompok apa masing-masing? Halo? Kelompok Kang. Oke. Berapa orang? 3. 3 orang. Oh, oke. Paling itu sih udah aku kasih contoh buat praktikumnya. Kalian bisa langsung kopas dong. Ada yang udah nyobain belum manualnya? Halo?
Ada yang udah nyobain belum manualnya buat soal yang ini? Hamid? Belum. Belum? Belum. Nanti cobain sama manualnya, terus nanti samain sama yang di software ini. Jadi jangan software ini terus disamain ke teori gitu. Jadi manual dulu, baru nanti hasilnya samain ke software R. Nanti kalau ada yang beda bilang ya. Maksudnya beda angkanya gitu. Jadi kalau buat praktikum ini buat kebuktiin aja sih angka-angkanya bener atau enggak gitu. Oke, ada yang ditanya lagi nggak? Kang mau nanya, Boleh? kan tadi yang CP sama Newmans mah nggak bisa di area, berarti cuma satu Ya, doang ya? cuma satu. Itu maksudnya nggak di area, cuma manual doang. Oh iya, kalau yang buat DR itu cuma Duncan sama Taki yang aku tahu juga tahun-tahun sebelumnya juga cuma dua. Kalau buat Sepe sendiri itu biasanya aku udah nyantumin kok ke G Drive contoh-contohnya. Nih ya, tapi jelek tulisannya. Nggak apa-apa deh. Nah, biasanya si Sepe ini, Sepe, biasanya di soalnya itu ditentuin dulu tuh. Jadi 2 kali faktor A ini sama dengan faktor ini gitu. Biasanya gitu sih. Jadi kalau buat SEPU itu tergantung si penelitinya mau uji lanjutnya kayak apa. Jadi ditentuin sama si peneliti kan kalau dari Taki sama Duncan itu langsung diteliti semua kan. Kalau misalkan yang ini faktor 3, 2, keempat faktornya diteliti. Sedangkan kalau si SEPU ini bisa cuma 2 aja faktornya atau 3. Jadi kalau SEPU itu uji lanjutnya tergantung si peneliti gitu. Jadi nggak bisa di R, tapi bisa juga sih. Tapi nggak ada sintaks yang pasti. Gimana Mil? Makasih Kang. Paling kalau buat yang uji lanjut manual, aku udah masukin ke G Drive yang ini ya. Ya tulisannya sih bagus sih. Segini mah. Nah kalau manual sih kayak gini nih. Oh ada LSD juga, kalian diajarin nggak? Fisher List Significant Difference. Atau cuma 4 itu aja? Cuma Halo? 4 itu aja, Kang. Cuma 4 aja ya. Kalau waktu itu aku sama Butrian sama LSD ini nih. Paling gampang nih yang ini LSD. Kalian bisa baca-baca di sini aja nanti atau lewat grup lebih. Tolong dong lebih ramein grupnya gitu. Oke? Oke gitu. Oke, Kang. Kang. Nah, nah kalau uji taki di sini nih nanti kalian diajarinya kayak gini kan? Strip atau enggak? Oke, ada yang ditanyain lagi nggak? Tabelnya udah punya, tabel Taki sama Duncan-nya. Halo? Hamid udah punya belum tabelnya? Tabel apa, Kang? Oh, yang Tabel Taki. yang buat Taki sama Duncan. Apa? Ah, belum? Udah Aku nanti aku fotoin ke G Drive juga. Nanti dimasukin. Oke, ada yang ditanyain lagi nggak? Putri Nabila aman. Aman, Kang. Oke. Yang lain ada yang ditanyain nggak? Ini yang 24 kelas A tuh berapa orang sih? Harusnya 30 lebih ya. Cuma ada 24. Pada kemana? Pindah kelas. Oh,
Oh, yang bentrok sama OR itu ya? Ya udah nggak apa-apa lah. Udah. Paling nanti kan di sana pas di WA ada grup yang seangkatan ya. Nah, itu sih sebenarnya inisiatif dari kita bertiga aja, aku sama Irfan sama Adi, buat bikin video tutorialnya di YouTube katanya, buat seangkatan gitu. Nanti kita gantian, aku kebagian buat yang setelah UTS gitu. Nanti setelah UTS bakal ada banyak desain-desain bujur sangkar Latin, Greco Latin, jadi kalian harus siap-siap gitu. Kalau buat yang sekarang paling yang desain acak sempurna, desain acak blok, nanti ada model yang model tetap sama model acak gitu. Ada yang ditanyain? Ada yang ditanyain lagi nggak? Halo? Enggak kan? Nggak. Oke, kalau nggak ada sebenarnya materinya udah beres sih. Jadi paling buat pertemuan pertama ini cukup sekian aja. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain terkait tugas atau materi, bahkan boleh deh matkul yang lain juga udah aku kirim juga ke G Drive. Boleh bisa lewat Japri atau di grup gak apa-apa. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain lagi, ini udah nggak ada yang ditanyain lagi. Aman. Aman, Kang. Oke. Oke, kalau udah nggak ada lagi, aku tutup. Semoga kalian sehat dan materinya bermanfaat. Amin. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Kak. Makasih Kang. Siap, siap, Makasih Kang. siap. Makasih Kang. Sama-sama.